Oke, jadi apa nih Haifa yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Eh, Sebelumnya, saya kalau dibilang fresh graduate, enggak juga sih ya Pak. Karena Iya. udah setahun eh, lulusnya. Cuman di 3 bulan ini saya udah lumayan baru disibukin nyari-nyari gitu kan di LinkedIn, di Jobstreet. Tapi masih belum ada CV yang lolos gitu. Saya bingung gitu. Mungkin lebih ke CV-nya aja Pak. Saya oh, kurang di. oke. Aku nggak tahu ya, ini tebak-tebakan aja dulu ya gitu. Biasanya kalau ada awalannya, saya fresh graduate tapi bukan fresh graduate gitu. Nanti di sesi detail aku baru bahas. Nih ya, aku Oh, tebak-tebakan dulu. Jadi gini, biasanya ya. Jadi, aku mau ingetin dulu soal CV. Oke, aku ingetin dulu soal CV. Ini udah berkali-kali aku bilang bahwa CV itu harus benar cara membuatnya dan cara memakainya. Oke. Nah, benar cara membuat itu mulai dari penentuan jenis CV, kemudian udah atau belum dimasukkan info-info pentingnya, kalau udah cara masukinya benar atau enggak gitu. Intinya tuh cara bikin tuh mulai dari penentuan CV, terus informasi apa yang akan dimasukkan. Kemudian pada saat dimasukkan, cara memasukkannya sudah benar atau belum, kayak gitu. Oke. Kemudian kalau memang cara memasukkannya udah benar, kira-kira menarik nggak cara memasukkannya itu gitu. Jadi cara nulisnya itu udah menarik pembaca belum gitu. Nah, celahnya biasanya bukan di menariknya, tapi udah update belum gitu. Jadi aku kalau misalkan kasih ilustrasi ya, jadi bener cara bikin CV itu lebih dari sekedar jujur, oke? Basic nulis CV itu jujur, ya kan? Yang kita alami bener-bener kok gitu, ditulis di CV. Tapi jujur aja nggak cukup, oke? Yang nomor dua itu harus lengkap, oke ya. Lengkap itu ya lengkap lah gitu, sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Jujur dan lengkap nggak cukup. Level atasnya lagi menarik. Menarik dari sisi tadi, kita harus memperlakukan CV itu bukan tempat curhat. Tapi itu marketing dokumen kita. Ibarat kamu sales, ini tuh brosurmu lah ibaratnya. Oke, sales kitmu gitu. Jadi kira-kira kalau disodorin ini, kita nggak kenal nih. Aku ngeliat pertama kali CV-mu ini udah menarik belum gitu. Oke, jujur, lengkap, menarik gitu. Menarik aja, udah cukup belum. Yang level selanjutnya adalah update gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman fresh grade atau yang nggak terlalu fresh amat, mungkin versimu tadi bilang gitu. Biasanya itu celahnya di poin nomor 3 atau poin nomor 4. Kayak gitu. Poin nomor 3 itu tadi adalah nah, apa tadi? Menarik. menarik. Ya, udah menarik belum cara nulisnya? Gitu. Menarik itu kita harus pakai sudut pandang pembaca gitu. Misal, kamu punya pengalaman kemarin ini kisah real aku ulang berkali-kali. Kamu kalau punya pengalaman menarik itu bisa dibilang bahwa nulisnya itu misal gini, kamu jualan hijab, ya kan? Punya pengalaman jualan hijab, masukin ke CV. Terus kamu nulis job deskripsi misalkan, menjual produk hijab ke calon pembeli gitu. Ya itu nggak menarik sih ya. Ya namanya sales hijab ya namanya gitu gitu. Itu definisi umum gitu. Mama harus menuliskan dengan menarik gitu. Menjual hijab brand ini di marketplace ini gitu. Gitu kan. Memimpin penjualan hijab di 10 outlet yang tersebar di sini, misalkan gitu. Jadi benar-benar tanggung jawab, bukan definisi umum. Contoh dari sisi menariknya tuh gitu. Dan bahasa-bahasa yang lain lah menarik itu. Oke, menarik itu ibarat orang yang nggak kenal pun bisa tertarik gitu. Namanya juga menarik. Menarik tertarik ya gitu ya gitu. Itu nomor 3 biasanya kebanyakan di situ. Atau nomor 4 update. Nah, update tuh gimana? Kamu coba lihat CV-mu. Di beberapa pengalaman pasti ada timestamp-nya, penanda waktu kapan sampai kapan. Misal pendidikan, nah, kapan sampai kapan, ya kan? Pengalaman kerja kapan sampai kapan, mungkin ada magang kapan sampai kapan, training kapan sampai kapan gitu. Nah sekarang coba diingat-ingat di CV-mu penanda waktu terkininya yang paling terakhir kapan? Gitu. Nggak usah disampaikan ya.
Gitu. Kalau kamu masih ingat. Kalau nggak ingat, boleh cek CV-mu dulu. Jadi kan ada bulan, tahun gitu kan ya? Ya, Nah, belum tahu. coba yang Tapi tahun. paling, nah terserah kamu tulisnya bulan tahun atau tahun aja gitu. Tapi coba diingat bulan tahun. Kalau ada tanggal ya tanggal bulan tahun. Di CV, waktu terkini itu kapan? Kebanyakan orang yang masih baru lulus atau antara fresh grade dan bukan fresh grade ini, ya ibaratnya kayak baru 1 tahun pengalaman atau masih dikit gitu ya, lupa memasukkan unsur update ini. Jadi kamu coba lihat, oh ternyata tuh dari semua pengalamanku ini tuh yang terakhir itu tuh ini nih, katakanlah Januari 2022. Oke? Penanda waktunya di situ. Sekarang nih aku ngobrol sama kamu, ini Oktober 2022. Oke? Artinya apa? CV-mu nggak bisa jawab pertanyaan dari Januari 2022 sampai sekarang kamu ngapain aja. Gitu. Jadi gap kosong, waktu kosong antara penanda waktu terakhir yang ada di CV dengan waktu sekarang ini, anggap aja aku recruiter yang lagi baca CV-mu, itu jaraknya jauh, kosong lagi. Kalau kosong, jadi aku kasih tahu dulu, CV, mau nggak mau, suka nggak suka, kandidat itu akan dinilai di awal dari apa yang tertulis, ya kan? Misalkan kamu anak kuliah nih, ada pengalaman kuliah dan SMA yang kamu tulis di CV, gitu ya. Coba iseng pengalaman kuliahmu dikeluarin dari CV, kirim ke aku, kita nggak kenal. Aku kan taunya kamu lulusan SMA, ya nggak? Gitu. Nah kayak gitu loh contohnya. Jadi di awal tuh ya kalau nggak tertulis kita nggak bakalan tahu. Nah sekarang coba dicek penanda waktu terakhir di CV kapan. Misalkan Desember 2021, sekarang udah Oktober 2022. Nah sejauh ini kamu ngapain? Aku gini, mana di CV kok nggak ada? Karena kalau nggak jaraknya terlalu jauh gitu, maka orang akan menilai satu, kamu nggak ada inisiatif, dorongan diri untuk memulai sesuatu, gitu. Kalau nggak ada inisiatif, nggak produktif, gitu. Proses untuk menghasilkan sesuatu secara rutin, produktif, gitu. Kalau nggak ada inisiatif, apalagi nggak produktif, berarti apa? Kamu nggak ada prestasi, nggak ada skill terbaru, ya nggak menarik, gitu. Jadi gap antara penanda waktu terakhir di CV dengan waktu sekarang kosongnya jauh, gitu. Nah, hal ini banyak terjadi dilakukan sama paling gampang tuh contoh 2021 tuh kemarin, maaf misalkan ada teman-teman yang berfokus untuk daftar CPNS misalkan. Tapi teman-teman kita ini mendaftar gitu ya dengan cara cuma belajar CPNS aja, tes CPNS aja. Tapi kalau ada lowongan kerja yang lain nggak dicoba. Ada kesempatan pelatihan ini itu nggak dicoba. Aku lagi fokus CPNS Kak. Belajar tuh dari awal tahun sampai mohon maaf kok akhir tahun belum diterima. Padahal dia nggak ngelakuin apapun tuh. Nah kan kosong buat ngelamar kerja gitu. Rekruter pasti kan nanya gitu kan, loh ini kok waktu kosongnya panjang, ini ngapain gitu. Masa iya kamu jawab, oh iya saya sedang berfokus untuk CPNS, masa gitu jawabnya? Kan nggak mungkin kamu banyak bercerita, mempromosikan diri waktu di interview di perusahaan A, menceritakan perjuanganmu waktu di perusahaan B yang kayak gitu, sama-sama lagi nyari lagi. Bukan itu ya, kita tahu namanya job seeker itu nyari gitu. Tapi bakal kita tanya, masa iya waktumu 24 jam cuma buat itu, dan itu selama sekian bulan. Nah ini loh maksudku. Jadi jatuhnya apa? Kalau diupdate di CV, nggak ada apa-apanya, kosong. Gitu. Nah itu maksudku. Nah sekarang dicek dulu. Dari 4 hal ini, kecurigaanku bener nggak ada di 2 terakhir ini. Bahasanya yang belum menarik, atau gitu ya, ada timestamp yang itu jaraknya sampai sekarang jauh. Jauh ini kemungkinan ada 2 hal. Kamu nggak ngelakuin apa-apa, atau kamu ngelakuin sesuatu tapi nggak dimasukin. Gitu. Ya gimana kita bisa tahu kalau kamu seproduktif itu? Karena kalau nggak dimasukin, itu ya aku pribadi kalau aku nyari fresh grade, mending aku nyari yang baru kemarin wisuda. Gitu. Sekarang Oktober, misalnya ada yang wisuda nggak usah Oktober, September deh. September sampai sekarang sebulan, ya wajar lah gitu. Gitu.
sama-sama kurang pengalaman, maaf nih, sama-sama kurang berpengalaman kan, daripada aku ngambil kurang berpengalaman yang waktu itu, aku banding yang barusan lulus kemarin, kan kayak gitu. Nah, tapi kan masalahnya mungkin ada hal yang sudah kamu lakukan, tapi nggak dimasukin. Hanya menganggap karena, ya ini kan baru kecil-kecilan, Kak. Ya ini belum ada untungnya, Kak. Ya ini cuma masih iseng-iseng. Ya ini cuma ini gini. Nah, gitu. Ya ini cuma usaha sendirilah, Kak. Ya ini cuma bantu-bantu orang tua sih, Kak. Ya ini cuma usaha keluarga loh. Nggak masalah, kayak gitu. Balik lagi, CV itu marketing dokumen kamu. Kamu tuh harus yakin menuliskan dengan bahasa promosi tadi. Kalau kamu yang nggak yakin, gimana aku yakin sama kamu kalau kamu nggak yakin dengan apa yang kamu tulis atau akan tulis gitu, ya kan? Nah itu coba dicek lagi gitu. Kemungkinan dua itu. Tapi kalau nggak ya yang dua pertama tadi. Pokoknya harus jujur, jujur aja nggak cukup. Harus lengkap, lengkap aja nggak cukup. Harus menarik, menarik aja nggak cukup. Harus update gitu, gitu. Itu baru benar cara bikinnya. Itu celahnya tuh di situ. Gitu kalau ngomongin CV. Oke? Itu baru benar cara bikinnya. Belum cara pakainya nih. Cara pakainya tuh misalkan, nah, kamu punya CV, ya kan? Kamu udah punya CV, terus mikir, aku ngelamar lewat apa? Oh, lewat email, lewat portal A, B, C, D, lewat LinkedIn, lewat website gitu. Ngirimkin CV lewat email pasti beda dibandingin dengan website. Ngirim CV lewat website pasti beda lewat LinkedIn gitu. Bener cara pakai itu adalah tahu pasti rangkaian kegiatan untuk mengirimkan lamaran CV dan teman-temannya itu melalui jalur tertentu. Gitu. Ngirim lamaran lewat email lebih dari sekedar masukin kirim gitu. Ngirim lamaran lewat LinkedIn lebih dari sekedar temuin lokernya tinggal klik. Temuin lokernya tinggal di email. Lebih dari itu. Kalau kamu udah ngomong itu. Karena ada kegiatan-kegiatan lain. Ngirim lamaran lewat Jobstreet lebih dari sekedar cari lokernya terus diklik lebih dari itu. Benar cara make nggak gitu. Misalkan lewat LinkedIn, ya. Benar cara ngirim lamaran lewat LinkedIn itu gimana? Nemuin lokernya, betul. Dilamar, misalkan lewat LinkedIn tinggal diklik isi apply, betul. Tapi profil LinkedIn-mu harus lengkap. LinkedIn-mu juga harus rutin bikin aktivitas. Connect ke orang baru, follow orang baru. Nunjukin bahwa kamu tuh hidup di LinkedIn itu. Kalau kamu pakai LinkedIn cuma buat nyari loker, ngirim lamaran, bikin profil seadanya, nggak ada aktivitas. Ada aktivitas cuma interested, bikin postingan gitu. Kalau nggak share repost postingan orang. Yang keren orang itu, kamu nggak punya postingan otentik yang gambarin soal kamu. Padahal kamu ngeklaim, saya adalah lulusan jurasi ini, saya paham ini, itulah. Kalau paham, sharing dong. Di mana paling gampang sharingnya? Ya di LinkedIn-mu. Gitu, biar orang tahu kayak gitu, bahwa kamu tuh memang isinya tuh sesuai dengan yang kamu klaim gitu, ya kan, kayak gitu. Nah itu adalah rangkaian kegiatan penyerta ngirim lamaran di LinkedIn gitu, dan platform-platform yang lain gitu. Nah dua hal ini biasanya adalah hal-hal basic yang biasanya menjadi celah kenapa kok panggilanku belum banyak atau jumlahnya belum sesuai dengan aku lamar gitu. Bener cara bikin dan bener cara pakainya kayak gitu. Cara pakainya tidak berhenti dari sekedar paham cara menggunakan per alurnya. Kamu ngirim lamaran harus setiap hari. Hari libur kayak hari kerja kayak kirim. Gitu. Oke, mau pagi, siang, sore, malam kirim gitu. Prioritaskan di siang hari boleh nggak? Boleh. Kalau untuk email. Kalau misalkan untuk kayak Jobstreet, LinkedIn dan lain-lain yang pakai platform gitu yang ada sistem filtering, nggak peduli pagi, siang, sore, malam gitu. Karena mereka nggak pakai window waktu yang semacam itu gitu. Kirim setiap hari. Oke, rutin aja dulu setiap hari. Yang kedua, setiap hari aja tidak cukup, harus dalam jumlah banyak. Kamu tuh punya grup loker ke WA mungkin, ya kan? Terus mungkin kamu punya grup loker WA lain atau Telegram mungkin. Mungkin kamu punya akses website, kamu mungkin punya LinkedIn, punya Jobstreet. Ini udah 5. Ini kayak sehari 5 udah 25 lamaran gitu. Nah, aku nanya sama kamu ngirim lamaran udah tiap hari belum? Rata-rata per hari jumlahnya berapa? Jangan sekarang ngirim, besok enggak. Besok ngirim banyak, besoknya ngirim dikit, besoknya enggak. Kayak gitu. Ya nggak bisa nyari kerja caranya gitu. Nanti yang kamu korbankan nanti adalah waktu. Ini ya, aku kasih kamu analogi.
Ini kalimat yang jarang aku sampaikan, tapi aku kasih analogi di sini. Oke. Jadi misalkan nih, bentar. Jadi misalkan ada kalimat kayak gini, agar orang bisa naik sepeda, gitu ya, Fa ya. Muncul nggak di situ ya layarnya ya? Belum muncul, Pak. Layar Bentar. putih? Muncul Ya, nggak? udah. Udah ya. Udah. Aku kasih analogi. Jadi gini, agar orang bisa naik sepeda, oke, agar orang bisa naik sepeda dibutuhkan waktu belajar selama 10 jam. Oke, anggap aja ini kalimatnya bener. Ini yang intinya tuh gini. Agar bisa naik sepeda dibutuhkan waktu belajar selama 10 jam. Nah, di sini ada aku, ada kamu. Ya, kamu pakai hijab segitiga berarti. Nah, ada aku sama kamu. Aku belajar sepeda, aku 1 jam per hari. Oke? Kamu belajar sepeda berapa misalkan? 5 jam per hari. Oke? Nah, dari dua ini, akhirnya aku bisa naik sepeda setelah berapa hari? 10 hari. Ya, aku bisa belajar sepeda setelah 10 hari. Oke? Kamu bisa sepeda setelah berapa hari? 2 hari. 2 hari. Oke. Durasi belajarnya tuh kita sama nggak? Nih, durasi Beda. belajarnya sama nggak? Durasi. Beda. 10 jam. Ini aku mau bedain istilah durasi dan waktu ya. Mungkin istilahnya tuh kayak mirip ya. Durasi tuh ini loh, durasi belajarnya nih loh. 10 jam. Kan biar bisa naik sepeda syaratnya kan 10 jam. Yeah. Berarti durasi belajar kita sama dong, sama-sama 10 jam. Paham ya? Gitu. Yeah. Sama-sama 10 jam. Kamu sama aku sama durasinya. Tapi harinya beda. Gitu. Lucu ya? Kita ngomongin waktu tuh kayak gini nih. Ini relativitas nih kok gini. Gitu. Slot durasi itu tuh kita sama. Kita harus memenuhi syarat ini. Biar bisa naik sepeda, butuh durasi belajar atau waktu belajar 10 jam. Buat kamu gitu, buat aku gitu. Oke? Tapi di praktekannya, aku sehari cuma sejam. Akhirnya aku membutuhkan waktu 10 hari. Kamu 5 jam per hari. Akhirnya 2 hari. Ini loh maksudku. Sebenarnya kan kita ngomongin hal kecil ya. Ini sama-sama waktu sebenarnya. Cuman aku pakai istilah durasi dan waktu gitu. Dua hal ini sama. Cuman ini lebih kayak untuk pembeda istilah untuk logika ini. Gitu. Paham ya maksudku ya? Sama-sama jatahnya sama, tapi ada yang orang itu ya kayak begini. Ini nanti kalau lebih susah lagi pembahasannya gitu. Nah, ini namanya waktu penetapan rezeki gitu. Ya, kalau ke agama tuh gitu. Ya kan, gitu. Masing-masing orang itu sudah dikasih rezeki sama-sama. Sudah ditetapkan rezekinya. Percaya aja sama itu, ya kan? Kamu muslim, aku muslim juga, kayak gitu. Ini berlaku untuk semua orang, nggak harus yang muslim. Berlaku semua, gitu ya. Waktu penetapan rezeki biar kamu menguasai sesuatu, biar kamu dapat sesuatu, biar udah gitu. Nah, ada orang yang kayak aku nih, lama. Sehari cuma sejam, gitu. Ya kan? Kamu 5 jam per hari. Sama-sama bisa jadi naik sepeda? Bisa, karena sama udah ditapin. Dalam tanda kutip, aku punya hak untuk bisa naik sepeda, kamu juga. Cuman karena usahanya yang beda itu loh. Ya. Akhirnya gitu. 10 jamku berasal dari satu lingkaran 10 hari. Nah, kamu 10 jammu cuma berasal dari 2 hari. Kayak gitu. Nah, ini yang aku sebut sebagai apa? Faktor yang menentukan tadi. Gitu. Kamu ngirim lamaran, kenapa kok aku pengen kamu rutin tiap hari dan tiap hari itu jumlahnya banyak gitu. Gitu. Memang kita nggak tahu rezeki masing-masing kan? Iya nggak sih? Tapi kita percaya
bahwa durasi rezeki itu kan udah dipastikan nih, udah ditetapkan gitu ya, Fa ya. Kayak gitu. Ya kan? Durasinya itu kan udah ditetapkan gitu ya. Kalau durasinya sudah ditetapkan artinya tinggal usahanya kita kan. Di-push-nya aja kan gitu untuk mengejar itu gitu. Nah, itu yang sebenarnya butuh ya. Sebenarnya itu yang cuma dibutuhkan oleh setiap job seeker. Pastikan udah paham CV harus gimana, cara kerjanya gimana, udah rutin aja tiap hari, intensitas tinggi, jumlahnya banyak gitu. Nanti biar tinggal panen aja kok kayak gitu. Aku pernah membuktiin, banyak orang yang pernah ngebuktiin ini gitu. Nah, kamu belum ngebuktiin, makanya jangan langsung percaya, coba dipraktekin dulu gitu. Nah, itu adalah jawaban nggak singkat sih itu ya, jawaban general terkait dengan apa yang bisa kamu lakukan gitu terhadap CV yang mungkin responnya, entah hasil responnya atau jumlahnya masih nggak sesuai dengan yang kamu harapkan. Mungkin dari cara bikinnya yang tadi atau cara pakainya yang barusan. Mungkin dua-duanya memang belum optimal gitu. Udah, itu aja dulu dari apa. Ada lagi nggak pertanyaan atau respon lagi atau apapun? Kan tadi tuh disuruh rutin ya kirim CV-nya kemanapun gitu. Tapi kalau misalnya kita udah nyari tapi nggak sesuai gitu, pekerjaannya gimana? Apa kita harus maksa ngambil juga apa gimana gitu? Gini, cara mikirnya gini. Sebut satu posisi yang pengen kamu kerja. Kau pengen profesi sebagai apa? Sebut satu aja, nggak usah susah-susah. Lebih ke industri F&B sih, Pak. Cari F&B manajemen. posisi apa, jabatannya apa? Admin F&B. Admin F&B. Ya nggak apa-apa, admin, staff admin gitu ya. Bener nggak? Kamu buka LinkedIn 1 jam, cari loker admin sebanyak mungkin di LinkedIn. Oh nggak ada, udah habis, pindah ke Jobstreet. Cari loker admin sebanyak mungkin. Habis, cari website perusahaan. Cari loker admin sebanyak mungkin. Habis lagi, buka mana? Grup WA aku. Ada nggak loker-loker itu? Nggak ada lagi, buka platform yang lain, buka Glitch, cari loker admin. Habis lagi, buka LinkedIn lagi. Barangkali waktu kamu tinggalin, nggak kamu buka, ada loker admin yang kebuka. Gitu. Jadi nyari itu tuh nggak harus yang langsung loncat-loncat gitu. Kamu udah punya list, aku pengen jadi admin, CS, teller, sekretaris, gitu misalkan. Ya udah, aku buka sekarang cari admin dulu, cari di mana-mana. Udah nih, bener nggak ada? Oke, sekarang apa nih? Oh, customer service. Aku nyari loker customer service di sini. Ya otak-atik mainin filternya gini gitu nggak ketemu, cari di sini. Terus cari di sini gitu. Sebanyak itu. Rata-rata teman-teman di grup loker bisa ngirim lamaran per hari 20 sampai 30. Baik yang sesuai jurusan atau enggak. Sebagian kecil bisa ngirim lamaran di atas 100 per hari. Gitu. Aku pribadi aku belum pernah ya, selama aku jadi fresh grade, jadi job seeker sejak fresh grade, paling banyak aku rutin itu 2 bulan itu aja 70 doang per hari, 70 lamaran per hari. Itu masih bisa kok. Kata siapa nggak bisa? Bukan ngirim asal. Kita bener-bener gali dalam sambil cari koneksi terus gitu. Bisa gitu. Dan aku yakin kamu juga bisa gitu. Ya kan? Gitu. Nah, sekarang udah sedalam apa yang kamu cari, seluas yang kamu cari. Ya kalau memang nggak kita pengen, ya ngapain dilamar, betul. Gitu. Tapi kan aku mikir gitu ya, misalkan apa sih kalau staff admin, loker admin itu di LinkedIn isinya nggak cuma loker tuh, ada HRD, ada user. Masa iya LinkedIn yang seluas itu, warganya hampir 1 miliar, di mana yang ibaratnya tuh untuk Jawa Barat, pokoknya Jawa Barat dan Jakarta itu aja jumlah rekruternya udah hampir 300.000 kalau yang ada di LinkedIn. Jadi semua kata kunci itu dimasukin. Aku lupa ya 200 sampai 300.000 gitu. Masa iya dari sekian banyak itu nggak ada yang bisa kamu chat, nggak ada yang menghasilkan loker yang bisa kamu lamar, nggak mungkin lah. Gitu. Serius. Itu baru tadi admin, belum keinginan kamu yang lain, posisi yang lain gitu. Jadi kadang tuh bukan nggak ada, kurang dalam aja gitu. Yakin aku. Aku berani bilang gitu karena tiap hari aku nyari loker. Tiap hari aku dapetin ribuan loker. Dari situ aku akhirnya aku paham gitu, loker yang sering muncul, loker yang sering hilang, perusahaan yang lagi bagus, perusahaan yang lagi jelek gitu. Perusahaan yang lagi buka loker mulu kayak gitu, perusahaan yang bukan buka loker tapi alumni sana malah lagi nyari loker gitu. Nah, gitu-gitu aku sampai hafal gitu ya.
oh ini industri lagi begini gitu. Dari situ aku bisa bilang kalau loker admin dan lain-lain tuh relatif banyak gitu. Nah tinggal kita galinya itu. Gitu. Oke ya, itu sih. Jadi ya kalau kita nggak pengen ya ngapain kita lamar. Jadi jawabannya sebenarnya simpel, lamar aja yang kamu pengen gitu. Coba aku muter-muternya ke arah sana dulu gitu ya, gitu. Barangkali kamu sebenarnya tuh akhirnya ngerandom gitu loh, ya kan? Jangan sampai ngerandom gitu, biar jumlahnya bisa banyak dan rutin. Oke, apalagi yang pengen ditanyain? Paling itu sih Pak. Lebih ke pengen review CV sama Oke, aku berarti sekarang udah LinkedIn, Jobstreet kayak gitu gitu. Mungkin saya banyak yang kurang-kurangnya gitu. oke, nggak apa-apa. Kita berarti langsung masuk ke sesi detail aja ya. Oke, tunggu sebentar ya.